Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Najla Putri. Saya akan membacakan tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran bahasa Inggris SMP atau Madrasah Tsanawiyah kurikulum 2013 untuk kelas 7. Yang pertama, kompetensi inti menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi dasarnya yang pertama, mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional. Kompetensi inti yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kompetensi dasarnya yaitu menghargai perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar pribadi dengan guru dan teman. Kompetensi dasar yang kedua, menghargai perilaku jujur, disiplin, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan komunikasi transaksional dengan guru dan teman. Yang ketiga, menghargai perilaku jujur, disiplin, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan komunikasi transaksional dengan guru dan teman. Kompetensi inti ketiga yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kompetensi dasarnya yaitu yang pertama, menghargai perilaku tanggung jawab, peduli kerjasama, dan cinta damai. Yang kedua, memahami teks lisan berupa sapaan, pamitan, ucapan terima kasih, dan permintaan maaf. Yang ketiga, memahami tujuan struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks lisan dan tulis untuk perkenalan diri dengan sangat pendek dan sederhana. Yang keempat, memahami tujuan struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks lisan dan tulis untuk menyebut nama hari, bulan, nama waktu dalam hari, waktu dalam bentuk angka, tanggal, dan tahun. Yang kelima, memahami tujuan struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks lisan dan tulis untuk menyebut nama dan jumlah binatang, benda, dan bangunan publik yang dekat dengan kehidupan siswa sehari-hari. Yang keenam, memahami tujuan struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks khusus berbentuk label nama atau label dan daftar barang atau list. Yang ketujuh, memahami tujuan struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks lisan dan tulis untuk penyebutan sifat orang, binatang, dan benda. Yang kedelapan yaitu memahami tujuan struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks lisan dan tulis untuk menyebutkan tingkah laku atau tindakan atau fungsi dari orang atau binatang atau benda. Yang kesembilan, memahami tujuan struktur teks dan unsur kebahasaan dari jenis teks khusus berbentuk instruksi, short notice, warning, lisan dan tulis, sangat pendek dan sederhana. Yang ke-10, memahami tujuan struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks deskriptif, lisan, dan tulis tentang orang, binatang, dan benda, sangat pendek dan sederhana. Yang ke-11, memahami pesan dalam lagu. Yang keempat, kompetensi intinya yaitu mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, yaitu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kompetensi dasarnya yaitu menyusun teks lisan untuk mengucapkan dan merespon sapaan, pamitan, dan ucapan terima kasih dan permintaan maaf. Dan yang kedua, menyusun teks lisan dan tulis untuk mengucapkan dan merespon perkenalan diri. Yang ketiga, menyusun teks lisan dan tulis untuk menyebutkan nama hari, bulan, nama waktu dalam hari, waktu dalam bentuk angka, tanggal, dan tahun dengan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Yang keempat, menyusun teks lisan dan tulis untuk menyebutkan jati diri, sangat pendek dan sederhana, dengan memperhatikan tujuan, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Yang kelima, menyusun teks lisan dan tulis untuk menyebutkan nama binatang, benda, dan bangunan publik yang dekat dengan kehidupan siswa sehari-hari. Yang keenam, menyusun teks tulis untuk membuat label dan daftar barang atau list dengan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Dan yang ketujuh, menyusun teks lisan dan tulis untuk menyebutkan sifat orang, binatang, dan benda dengan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Yang kedelapan, menyusun teks lisan dan tulis untuk menyebutkan tingkah laku, tindakan, fungsi dari orang, binatang, dan benda. Yang kesembilan, menyusun teks khusus berbentuk instruction, short notice, warning, lisan, dan tulis. Yang ke-10, menangkap makna dalam teks instructions, notice, dan warning, dan lisan tulis.
Dan yang ke-11 yaitu menyusun teks deskriptif lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana tentang orang, binatang, dan benda. Yang ke-12 menangkap makna dalam teks deskriptif lisan dan tulis. Yang ke-13 menangkap pesan dalam lagu. Sekian KIKD kelas 7 pelajaran bahasa Inggris. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.